Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 44. Si kakek merah dan si kakek putih terdesak mundur oleh hawa halus yang keluar dari gerakan tangan Bukek Xiansu, sehingga kuda-kuda mereka terbongkar. Mereka kaget sekali, memandang Bukek Xiansu dengan penasaran. "Siapa kau?" Hardik Lamkek Xianong si muka merah. "Berani kau menentang kami?" Pak Kek Xianong juga membentak. "Tenanglah." Bukek Xiansu berbisik lirih lalu menarik napas panjang dan balas memandang dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. "Pak Kek Xianong, siapa adanya aku bukanlah soal yang perlu diributkan, karena aku tiada bedanya dengan kalian berdua atau orang lain. Aku manusia biasa, tiada bedanya dengan kalian. Hanya sayang kalian. Kau mengenal nama kami?" Seru Pak Kek Xianong terheran-heran, karena puluhan tahun mereka berdua merupakan tokoh tersembunyi dan tak seorang pun tokoh Kang Ou, apalagi yang baru-baru mengenal mereka. "Kau siapa?" bentak Lamkek Xianong. "Kau yang berani menentang kami, apakah kau begitu pengecut untuk menyembunyikan nama?" Bukek Xiansu tersenyum, "Aku sama sekali tidak menentang kalian." "Kau bilang tidak menentang akan tetapi kau turun tangan terhadap kami dan menolong dua orang bocah itu?" "Aku memang turun tangan," jawab kakek sakti itu dengan penuh kesabaran, "akan tetapi sama sekali dasarnya bukan untuk menentang kalian. Pertama, karena aku sayang kepada kalian, sayang akan jerih payah kalian bertapa sampai puluhan tahun dan kini tak dapat mengendalikan nafsu hendak membunuh dua orang anak perempuan ini. Kedua, aku merasa sayang, kalau bocah-bocah yang masih muda remaja, yang atas kehendak Tian telah mewarisi ilmu-ilmu tinggi, yang masih akan melanjutkan riwayat hidupnya dan meramaikan dunia ini dengan perbuatan-perbuatan mereka, kalian habiskan riwayatnya sampai di sini saja. Pula, memang agaknya sudah menjadi kehendak Tian bahwa dua orang anak ini tidak semestinya tewas pada saat ini, maka kebetulan sekali aku lewat." "Manusia sombong!" bentak si muka merah. "Betulkah mereka takkan tewas setelah kau datang? Heh, manusia besar mulut, kalau sekarang kami turun tangan membunuh mereka, kau mau bisa berbuat apa?" Bukek Xiansu menggeleng-geleng kepala dan menarik napas panjang, akan tetapi wajahnya tetap tenang, sabar, dan ramah. Penentuan mati hidup berada sepenuhnya di tangan yang menghidupkan. Hanya manusia yang buta hati saja yang tidak melihat kenyataan mutlak ini. Membunuh? Terbunuh? Tak seorang pun mampu menentukan hal-hal rahasia ini. Kalau Tuhan menghendaki seseorang meninggalkan raganya, biarpun 1000 dewa takkan mampu menunda atau membatalkannya. Sebaliknya kalau Tuhan menghendaki seseorang tetap hidup di dunia, biarpun 1000 setan takkan mampu menewaskan orang itu. Hanya orang-orang sesat saja yang mengira bahwa dia, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dapat menentukan mati hidup orang lain, berlawanan dengan kehendak Tuhan, karena dengan perkiraannya itu, berarti dia hendak menentang kekuasaan Tuhan. Tua bangka besar mulut. Apakah kau anggap kami ini anak-anak kecil dan kau seorang pendeta yang hendak memberi wejangan tentang kebatinan? Lamunan kosong belaka semua kata-katamu itu. Yang Maha Kuasa, Tian, hanya menuruti kehendak yang menang, yang berkuasa dan kuat. Mau bukti? Sekarang juga kami sanggup membunuh dua orang gadis itu, juga kau sendiri. Bentak si muka merah yang agaknya lebih berangasan daripada si muka putih yang mendengarkan dan mengangguk-angguk membenarkan. Sabar. Sabarlah. Kakek itu bersabda, lirih seperti orang berbisik. Kemudian ia memandang tajam dan dengan wajah masih berseri ia berkata lagi. Tua bangka. Pendeta kepalang tanggung, Tosu bukan Huishio bukan. Mau apa kau banyak mulut? Lamkek Xianong. Sahabat, kami berdua sengaja turun dari pertapaan untuk mencari tanding di seluruh permukaan bumi. Kata Pak Kek Xianong. Menandingi diri sendiri saja masih belum mampu, menandingi orang lain. Saudaraku, kau kalahkan dulu dirimu sendiri dan kau akan menaklukkan dunia. Jawab Bukek Xiansu. Kami akan bunuh dua orang gadis ini. Lihat, kau dapat berbuat apa? Lamkek Xianong membentak dan diturut oleh Pak Kek Xianong, dia sudah bergerak maju. Lin Lin dan Xian Eng yang sejak tadi mendengarkan dengan heran, kini bersiap untuk menjaga diri. Akan tetapi Bukek Xiansu mengangkat tangan kanannya ke atas dan entah bagaimana,
Isyaratnya ini agaknya mempunyai pengaruh untuk menyetop kedua orang kakek jagoan itu untuk sementara. Mengapa kalian begini bernafsu untuk memukul orang? Daripada memukul anak-anak, kalian boleh memukul aku dan aku takkan melawan. Sombong! Kau tahu bahwa Pak Kek Xianong dan Lam Kek Xianong semenjak turun dari pertapaan tak pernah menemui tanding? Tua bangka, jangan kau sombong, sekali pukul kami mampu membikin tubuhmu separuh hangus separuh beku. Teriak si muka merah yang merasa dipandang rendah. Biarlah kalau Tian menghendaki demikian. Aku hanya ingin mewakili dua orang anak itu daripada pukulan-pukulanmu. Ambin Xiaote, mengapa banyak bicara melayani kakek gila ini? Mari kita pukul dia hendak kulihat bagaimana macam mayatnya nanti. Kata Pak Kek Xianong. Keduanya lalu melangkah maju setindak dan dengan gerakan berbareng mereka memukul dengan pukulan jarak jauh. Biarpun tidak mengeluarkan suara apa-apa, namun dari tangan kedua orang kakek itu dengan jelas sekali tampak menyambar dua macam cahaya putih dan merah. Yang merah mendatangkan hawa panas sekali sedangkan yang putih mendatangkan hawa dingin. Dua cahaya itu bagaikan dua gulung asap menyambar ke arah tubuh Bu Kek Xiansu dan tidak terjadi apa-apa. Tubuh tua itu masih tetap berdiri di situ, wajahnya tetap berseri, matanya membayangkan keterangan, kesabaran dan cinta kasih terhadap sesama hidup. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa Bu Kek Xiansu merasakan pukulan jarak jauh yang dahsyat itu. Dua orang kakek muka merah dan muka putih tetap berdiri sambil menggerak-gerakkan kedua tangan, agaknya mengerahkan tenaga dan memperkuat daya pukulannya. Namun Bu Kek Xiansu tidak mempedulikan mereka, bahkan ia menghampiri Kui Lan Nikou yang masih rebah pingsan. Pada saat gulungan cahaya kemerahan dan keputihan menyambar punggungnya, Bu Kek Xiansu menggerakkan kedua tangannya ke arah tubuh Kui Lan Nikou dan pendeta wanita itu mengeluh, bergerak, lalu bangkit duduk. Kiranya Kui Lan Nikou yang pingsan karena sambaran hawa pukulan kedua orang kakek sakti ketika ia menyelamatkan Bu Xin, sekarang oleh Bu Kek Xiansu diobati dengan hawa pukulan yang sama, yaitu kakek sakti ini memindahkan hawa pukulan dua orang kakek aneh itu ke tubuh Kui Lan Nikou dan karenanya pendeta wanita ini segera sembuh kembali. Setelah menyembuhkan Kui Lan Nikou, Bu Kek Xiansu lalu bangkit berdiri dan menghadapi dua orang kakek aneh itu kembali. Cukupkah kalian memukul? Belum puaskah nafsumu? Pak Kek Xianong dan Lam Kek Xianong saling pandang dengan mata terbelalak. Apakah ilmu mereka mendadak melempem seperti kayu bakar terendam air? Mereka merasa yakin bahwa pukulan mereka mengandung tenaga sepenuhnya, hal ini terasa benar. Akan tetapi mengapa kakek yang punggungnya membawa alat yang him ini seperti tidak merasakan sesuatu? Belum cukup. Pak Kek Xianong membentak. Rasakan ini. La Kek Xianong menyambung. Mereka lalu serentak maju dan kini mereka menyerang Bu Kek Xiansu. Pukulan mereka ini hebat sekali. Batu hawa pukulannya saja mampu merobohkan lawan, bahkan suling emas sendiri, seorang pendekar sakti, tadi juga digencet oleh hawa pukulan mereka. Apalagi kalau pukulan itu langsung mengenai kulit lawan, dapat dibayangkan bahayanya. Akan tetapi, tepat seperti yang dikatakannya tadi, Bu Kek Xiansu sama sekali tidak melawan, tidak menangkis maupun mengelak. Ia berdiri tenang dan tegak, memandang dengan sinar mata orang tua yang menghadapi kenakalan kanak-kanak. Buk-buk-plak. Beberapa kali secara bertubi-tubi telapak tangan kedua orang kakek aneh itu mengenai tubuh Bu Kek Xiansu. Namun seperti juga tadi, Bu Kek Xiansu sama sekali tidak bergeming. Bahkan kedua orang kakek itu yang menjadi pucat dan mundur-mundur dengan jerih karena ketika menampar dan mendorong tadi, mereka merasa bahwa tubuh kakek sakti itu kosong. Sehingga pukulan-pukulan mereka seperti batu-batu berat yang tenggelam ke dalam laut dan tidak meninggalkan bekas. Mengapa kalian mundur? Sudah puaskah sekarang kalian memukulku? Kalau belum puas, boleh ditambah lagi kelak dengan mencari aku di puncak-puncak gunung. Cari saja di mana adanya Bu Kek Xiansu. Tiba-tiba kakek sakti ini lenyap dari depan dua orang kakek aneh yang tiba-tiba terbelalak matanya ketika mendengar nama Bu Kek Xiansu itu, dan biarpun sudah lenyap bayangannya, namun masih terdengar suara kakek sakti itu melanjutkan kata-katanya. Bahagialah orang yang sadar akan kekurangan, kelemahan dan kebodohan sendiri. Pak Kek Xianong dan Lam Kek Xianong sejenak tertegun seperti patung, kemudian mereka mengeluh panjang dan sekali berkelebat mereka lenyap dari tempat itu. Omitohut. Ini, aku merasa bahagia sekali mendapat kesempatan untuk bertemu kakek sakti Bu Kek Xiansu dan mendengar suaranya.
Kui Lan Niko merangkap 10 jari di depan dada dan memuji-muji sebentar, kemudian ia membuka mata memandangi ketiga orang keponakannya sambil berkata, "Dan amat menggirangkan hatiku bertemu dengan Xian Eng dan Lin Lin pula di sini. Hal yang tak terduga-duga sama sekali. Akan tetapi di manakah adanya Bu Song? Benarkah dia tadi Bu Song?" Agaknya saking tertarik oleh peristiwa munculnya kakek sakti Bukek Xiansu tadi, Lin Lin dan Xian Eng juga begitu terpesona sehingga mereka seakan-akan melupakan suling emas. Baru sekarang mereka menoleh dan mencari-cari dengan pandang matanya, kelihatan kaget. Lebih-lebih Lin Lin yang menjadi bingung sekali, "Bu Song, kakak tirinya yang sulung. Mengapa bibi guru ini menyebut-nyebut nama Bu Song?" Tiba-tiba muncul banyak orang dari balik gerombolan pepohonan, yaitu tokoh Kang Ou yang sengaja datang hendak menonton pertandingan puncak antara tokoh-tokoh Tiante Liokoai dan bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang tewas. Dari dalam gelap berkelebat bayangan orang mendekati Lin Lin sambil berkata, "Suling emas diculik seorang wanita baju hijau, kulihat lari ke arah sana." Mendengar ini, bagaikan kilat menyambar cepatnya, Lin Lin berkelebat ke arah itu, mengejar. Hatinya panas bukan main. Bukankah wanita baju hijau itu wanita yang dipukulnya di tanah kuburan, yang kemudian dibawa pergi oleh suling emas? Dia tadi mati-matian membantu dan membela suling emas, akan tetapi wanita siluman itu malah yang sekarang menggondol kekasihnya. "Tunggu, Lin Moi. Aku tahu." Akan tetapi Lin Lin sudah tak mendengarnya karena sudah lari terbang cepat sekali. Xian Eng yang kini berada dalam keadaan normal memegang tangan kakaknya dan bertanya, "Apa yang kau ketahui, Sinko?" "Tadi ada wanita baju hijau memondong Bu Song Koko. Ketika ku kejar, dia bilang hendak menolong Koko, membawanya kepada Kim Sim Yoong untuk diobati. Ah, mari kita kejar." Dan tiba-tiba saja Bu Sin merasa tangannya dipegang adiknya dan di lain detik tubuhnya telah terseret seperti terbang cepatnya, mengagetkan dan mengherankan hati Bu Sin yang benar-benar tidak mengerti bagaimana adiknya ini sekarang memiliki tenaga dan ginkang begini hebat. Seperti mereka, para tokoh Kang Ou yang tadinya menjadi penonton, kini mengelilingi Kui Lan Nikou dan ramai membicarakan dan memuji-muji Lin Lin dan Xian Eng yang demikian berani dan gagah. Juga mereka tiada habisnya membicarakan Bukek Xiansu yang selama hidup mereka baru sekali itu mereka lihat dan buktikan kesaktiannya yang tak dapat diukur lagi tingkatnya. Ketika mereka membicarakan Pak Kek Xian Ong dan Lam Kek Xian Ong, timbul kekhawatiran besar di hati para tokoh ini karena mereka maklum kalau suling emas saja tidak mampu mengalahkan mereka berdua, siapa lagi yang akan dapat menahan mereka kalau mereka mengacau di dunia Kang Ou. Satu-satunya manusia yang dapat menghadapi mereka kiranya hanya Bukek Xiansu, akan tetapi kakek sakti ini bukan manusia biasa dan tadi pun tidak mau menurunkan tangan keras terhadap kedua kakek iblis itu. "Harap Cui jangan khawatir akan hal itu." Akhirnya Kui Lan Nikou berkata dengan suaranya yang halus dan tenang, betapapun tingginya uap air terbang ke angkasa, akhirnya akan runtuh kembali ke bumi menjadi hujan. Betapapun pandai dan jahatnya manusia menyeleweng daripada kebenaran, akhirnya ia pun akan runtuh dan pasti ada yang mengalahkannya. Kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Maafkan, Cui sekalian, Pini tidak dapat melayani Cui. Anda sekalian, lebih lama bercakap-cakap karena Pini harus menyusul dan mencari keponakan-keponakan Pini tadi. Kui Lan Nikou lalu menjura dengan hormat dan meninggalkan orang-orang yang masih ramai membicarakan peristiwa hebat tadi sampai pagi hari. Tan Lian kaget dan juga girang. Ia tadinya lari memondong tubuh suling emas yang pingsan. Mendengar kata-kata ini, ia segera menurunkan suling emas dengan hati-hati di atas rumput. Kemudian ia sendiri berlutut dan memegangi lengan pendekar itu. "Kau tidak apa-apa?" "Ah, syukur kepada Tuhan. Aku tadi khawatir sekali. Kalau kau mati, aku pun tidak mau hidup lagi." Gadis ini lalu menelungkupkan mukanya di atas dada suling emas sambil menangis. Suling emas dengan gerakan halus mendorong pundak gadis itu, lalu ia bangkit duduk, malah terus berdiri. "Nona Tan, harap kau suka sadar dan ingat. Insaflah bahwa kau terseret oleh nafsu perasaan yang tidak benar." "Ah, mengapa kau selemah ini?" Tan Lian kaget, seakan-akan disiram air dingin kepalanya. Ia pun meloncat berdiri dan menghadapi suling emas. Untung sinar bulan agak kemerahan sehingga menyembunyikan warna merah pada sepasang pipinya. Suling emas menarik napas panjang.
Berat rasa hati dan lidahnya untuk bicara akan tetapi ia maklum bahwa betapapun juga akibatnya, ia harus bicara secara terus terang kepada nona ini. Pura-pura tidak tahu hanya akan menambah berat penanggungan batin nona yang patut dikasihani itu. Nona. Suaranya perlahan dan agak tersendat, terus terang saja, aku telah tahu akan semua isi hatimu yang kau curahkan di depan Kim Sim Yok Ong. Aku tahu akan semua persoalanmu dan tahu pula akan niat hatimu. Aku merasa terhormat sekali, Nona, dengan maksudmu untuk mengubah ikatan permusuhan orang tua kita dengan ikatan jodoh antara kita. Akan tetapi hal itu tidak mungkin, Nona. Bukan sekali-kali karena aku tidak menghargai perasaan hatimu, akan tetapi aku tidak dapat menerima itu dan hendaknya kau ingat pula akan tunanganmu. Mana mungkin kita akan demikian tidak mengenal aturan sehingga mementingkan kesenangan diri sendiri dengan mengesampingkan perasaan orang lain yang terluka? Nona, kau kembalilah kepada tunanganmu dan antara kita. Biarlah kita tetap menjadi sahabat atau saudara. Kita lenyapkan permusuhan antara orang tua kita dengan kesadaran, bukan dengan ikatan jodoh. Selama bicara, suling emas tidak berani menentang muka nona itu. Dan memang hebat akibat kata-kata ini yang tiap kata merupakan ujung pisau beracun yang menikam jantung Tan Lian. Dengan muka pucat dan tubuh gemetar nona itu beberapa kali membuka mulutnya tanpa ada suara yang keluar. Akhirnya ia dapat memaksa mulutnya bertanya. Kau menolakku. Tidak ada tikaman yang lebih hebat dan parah akibatnya bagi seorang gadis daripada tikaman berupa penolakan cinta kasih oleh seorang pemuda. Bukan begitu, Nona. Aku menolak karena tidak mungkin melaksanakan maksud hatimu itu. Aku tidak mempunyai niat untuk berumah tangga, di samping itu, kita harus ingat kepada tunanganmu. Cukup. Kau 2 kali menghancurkan hatiku, membasmi harapanku. Ah. Gadis itu lalu lari sejadi-jadinya sehingga tidak melihat adanya sebatang pohon yang ditabraknya begitu saja. Ia roboh terguling, merangkak bangun dan lari lagi sambil menangis. Seluruh urat syaraf di tubuh suling emas bergerak mendorongnya hendak mengejar dan menghibur, namun ia mengeraskan hati. Lebih baik begini, pikirnya, lebih baik dia membenciku daripada aku harus memberi harapan yang kelak akan lebih menghancurkan hatinya. Biarlah ia pergi dengan marah, karena hanya jalan inilah yang akan mengurangi kepatahan hati gadis itu agaknya, biarlah dia membenciku, pikirnya. Akan tetapi segera terasa dadanya sesak dan cepat-cepat ia mengerahkan tenaga untuk menahan rasa nyeri yang menyesak dada, kemudian ia lalu berlari cepat menuju ke pondok Kim Sim Yok Ong. Wah, kau terluka berat. Seru Kim Sim Yok Ong dan begitu suling emas merebahkan dirinya di atas bangku panjang, tabib sakti itu cepat-cepat membuka baju atas pendekar itu dan memeriksanya. Ai! 2 orang kakek iblis itu lagi-lagi yang menurunkan tangan kejamnya. Serunya kaget. 2 macam tenaga imdan yang menyerangmu. Hebat. Ganas. Baiknya tenaga sinkang dalam tubuhmu cukup kuat, Kim Xiao Eng. Mudah-mudahan aku akan berhasil menolongmu. Tunggulah sebentar, aku membakar jarum-jarumku. Suling emas telentang dan mengatur napasnya. Dadanya makin sesak dan ia harus mengakui kehebatan bekas tangan kedua orang lawannya. Ia menjadi penasaran sekali, karena ia diam-diam merasa bahwa andai kata ia tidak terpengaruh oleh racun jahat Siang Mou sini, kiranya belum tentu ia akan terluka oleh pukulan jarak jauh Pak Kek Sian Ong dan Lam Kek Sian Ong. Rasa sesalnya ini merugikannya, karena dadanya makin sesak dan untuk kedua kalinya suling emas roboh pingsan setelah mengeluh panjang. Kim Sim Yok Ong mendengar keluhan dan menengok. Ia cepat menghampiri dan memeriksa. Mencium pernapasan suling emas, lalu menggeleng-geleng kepalanya, luar biasa sekali. Sepantasnya ini hasil kerja Siang Mou sini, racun darah yang luar biasa jahatnya. Pendekar yang begini gagah tak boleh mati sebelum iblis-iblis berupa manusia itu lenyap dari muka bumi. Ia kembali kepada jarum-jarumnya. Dengan tekun tabib sakti itu membuat persiapan-persiapan dengan jarumnya dan sementara itu, malam sudah berganti pagi. Matahari mulai menyinar, menerobos masuk melalui jendela ruangan yang dibukanya lebar-lebar. Mendadak berkelebat sesosok bayangan orang dan Lin-Lin sudah memasuki pondok itu. Begitu melihat suling emas telentang di atas bangku panjang dengan muka pucat dan mata meram, ia meloncat dekat.
Kemudian ia melihat kakek yang sedang membakar jarum, dan melihat banyak bahan-bahan obat di situ. Seketika harapannya timbul dan ia segera menegur. Kakek yang baik, bagaimana dengan dia? Ah, tolonglah dia, Kek. Kau sembuhkan dia dan aku akan berlutut 1000 kali kepadamu. Sepasang mata Kim Sim Yoong bersinar-sinar. Nona cilik, tanpa kau minta aku pun memang sedang berusaha mengobatinya. Upah berupa penghormatanmu sampai 1000 kali itu terlalu melelahkan. Aku tidak pernah minta upah untuk usahaku mengobati orang. Setelah berkata demikian, Kim Sim Yoong melanjutkan pekerjaannya membakari jarum. Lin Lin dapat menduga bahwa kakek itu tentulah seorang tabib pandai, akan tetapi ia diam-diam merasa curiga. Tadi ia mendengar dari seorang di antara penonton pertandingan bahwa suling emas dibawa lari seorang gadis berbaju hijau, akan tetapi mengapa sekarang ia temukan di dalam pondok ini dalam keadaan pingsan? Kemana perginya gadis baju hijau? Siapa tahu, kakek ini masih ada hubungannya dengan gadis baju hijau itu. Berpikir begini, Lin Lin segera memasuki ruangan dan kamar lain, mencari-cari dan melakukan pemeriksaan. Hatinya lega ketika mendapatkan kenyataan bahwa pondok itu memang tidak menyembunyikan si nona baju hijau. Ketika ia kembali ke ruangan pengobatan, kakek itu masih sibuk dengan jarum-jarumnya sedangkan wajah suling emas dalam pandangan Lin Lin makin pucat saja. Mulai bingunglah Lin Lin. Kek, lekaslah, Kek. Mengapa kau berlambat-lambat benar? Jangan-jangan dia takkan dapat kau tolong lagi. Lihat, dia begini pucat. Lin Lin meraba-raba muka suling emas dengan jari-jari tangannya, meraba-raba dadanya dan ingin ia menangis di atas dada itu. Ketika Kim Sim Yoong menengok dan menyaksikan keadaan Lin Lin demikian itu, ia segera bertanya, Nona, apa muka suling emas? Bukan apa-apa, akan tetapi kalau aku hidup dia harus hidup pula, sebaliknya kalau dia mati aku pun tidak mau hidup lagi. Kek, kau harus tahu, kalau kau dapat menyembuhkan dia, kau pun akan hidup. Sebaliknya kalau dia mati kau pun akan ikut kami. Sejenak sepasang mata kakek ini terbelalak, kemudian ia menggeleng-geleng kepalanya. Wah, bocah ini memiliki sifat liar, pikirnya, akan tetapi tak dapat disangsikan lagi, dia mencinta suling emas. Teringat ia akan Tan Lian yang juga mencinta pendekar itu. Kembali Yoong menghela napas. Sungguh ruwet liku-liku cinta kasih dan diam-diam ia merasa kasihan kepada suling emas. Dicinta darah-darah nekat. Macam Tan Lian dan apalagi Lin Lin, benar-benar berabe. Setelah selesai membakari jarum-jarumnya, Kim Sim Yoong lalu berjalan menghampiri suling emas dan mulailah ia menusuk-nusukkan jarum-jarum emas dan peraknya ke dada, leher, pundak dan bagian pusar. Lin Lin hanya menonton dari pinggir dengan hati penuh ketegangan, pandang matanya tidak pernah meninggalkan wajah suling emas yang masih pucat. Akan tetapi, 10 menit kemudian terdengar pendekar ini mengeluh panjang dan wajahnya mulai merah. Diam-diam Lin Lin girang bukan main. Pada saat itu terdengar suara di luar pondok, di sini agaknya. Ketika Lin Lin menengok, makin girang hatinya karena yang datang adalah Xian Eng bersama Bu Xin. Dua orang ini tersenyum girang dan hendak menegurnya dengan kata-kata. Akan tetapi Lin Lin cepat menaruh telunjuk di depan mulut, mencegah mereka mengeluarkan suara berisik. Bu Xin dan Xian Eng ketika melihat tanda ini dan melihat seorang kakek sedang mengobati suling emas dengan tusukan-tusukan jarum, segera melangkah maju dengan hati-hati dan tidak mengeluarkan suara. 3 orang muda itu segera berdiri mengelilingi suling emas yang terlentang di atas meja, sedangkan Kim Sim Yoong membungkuk dan mulai mencabuti jarum-jarumnya. Setiap kali jarum dicabut, suling emas mengeluh dan setelah jarum terakhir di lehernya dicabut, mulailah ia membuka kedua matanya. Ia mula-mula memandang wajah Kim Sim Yoong, lalu memandang Lin Lin, kemudian Xian Eng dan Bu Xin. Ia mengejap-ngejapkan kedua matanya sejenak, lalu mengeluh lagi, kepalaku. Pusing. Bagus, itu tandanya 2 hawa pukulan yang bertentangan itu sudah mulai bergerak keluar. Lekas kau menelungkup. Bagian belakang tubuhmu mendapat giliran ditusuk. Kata Kim Sim Yoong dengan wajah berseri. Tanpa diperintah 2 kali suling emas segera menelungkup di atas bangku itu, dikelilingi adik-adiknya dan si tabib sakti yang memegang jarum dengan jepitan telunjuk dan ibu jari tangan kiri, siap menusukkan ke jalan darah tertentu. Xian Eng yang keadaannya normal kembali tiba-tiba teringat akan pelajaran yang ia baca di dalam gua di bawah tanah. Tiba-tiba ia berseri-seri,
Sepasang matanya bersinar-sinar dan tangannya diangkat ke atas, jari-jarinya bergerak-gerak lalu meluncur ke atas punggung suling emas, menotoknya secara aneh sampai 3 kali beruntun, mendahului jarum di tangan Kim Sim Yoong. Totokan aneh itu dengan jitu mengenai pusat jalan darah di tengkuk, punggung dan pinggang. Au! Suling emas mengeluh dan membalikkan kepala menoleh. Hebat! Luar biasa! Kim Sim Yoong berseru. Enci Sian Eng. Lin Lin berseru, terkejut dan marah. Eng Moi, apa yang kau lakukan? Bu Xin juga membentak. Akan tetapi secara tiba-tiba keadaan Sian Eng sudah berubah. Kini ia menoleh ke arah jendela yang terbuka, matanya liar, mukanya merah padam dan mendadak ia mengeluarkan lengking aneh sekali yang seolah-olah menggetarkan seisi ruangan itu, disusul tubuhnya yang berkelebat melayang keluar jendela. Enci Eng. Lin Lin loncat mengejar. Sian Eng, tunggu. Bu Xin juga mengejar. Sementara itu Kim Sim Yoong berdiri terbelalak keheranan melihat suling emas sudah dapat meloncat turun dan hendak mengejar pula. Akan tetapi suling emas ingat bahwa ia berada dalam keadaan setengah telanjang, maka ia tidak jadi lari mengejar, melainkan cepat-cepat ia menyambar baju dan memakainya. Hebat, gadis itu. Ia memiliki tenaga dan ilmu mujizat. Im Yang Tiam Hoat, ilmu menotok Im Yang, seperti itu hanya dimiliki ketua Xiao Lim Si. Kata si tabib sakti itu. Dia adikku, harus ku kejar. Ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Kata suling emas dan ia pun melompat keluar jendela. Akan tetapi ia mengeluh dan melompat masuk lagi, lalu duduk bersila mengerahkan sinkang. Ketika melompat tadi, dadanya kembali sesak rasanya. Kau sudah sembuh sama sekali oleh totokan Im Yang Tiat Hoat tadi, akan tetapi luka di dalam dadamu belumlah sembuh benar. Tak boleh kau bergerak mengeluarkan tenaga dalam sebelum istirahat dan minum obat. Kata Kim Sim Yoong. Suling emas menarik napas panjang. Hebat memang akibat pukulan dua orang kakek itu. Ia sudah sembuh, akan tetapi sekali mengeluarkan tenaga ginkang atau weekang, lukanya akan terasa nyeri. Sedikitnya ia harus beristirahat 2 hari sehingga lukanya sembuh betul. Sementara itu, Lin Lin yang mengejar dengan cepat, ternyata tidak dapat melihat bayangan Sian Eng. Begitu cepatnya dan begitu anehnya gerakan Sian Eng sehingga dalam sekejap mata saja lenyaplah encinya itu. Namun Lin Lin tetap mengejar dengan hanya mengira-ngirakan arah yang dapat ditempuh encinya. Karena pengejaran yang dilakukan secara kira-kira ini, maka jurusan yang diambil Lin Lin berbeda dengan jurusan yang diambil oleh Bu Xin. Dalam mengejar saudara mereka itu kedua orang muda ini berpencar. Setelah melalui 2 buah hutan di lereng Taisan tanpa menemukan jejak Sian Eng, Lin Lin tiba-tiba teringat akan keadaan suling emas dan ia menghentikan pengejarannya. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan diri suling emas. Sudah sembuhkah dia? Ataukah totokan Sian Eng, yang aneh tadi malah membahayakan keselamatan nyawanya? Lin Lin merasa khawatir sekali dan akhirnya ia berlari kembali menuju ke pondok Kim Sim Yoong. Kiranya ia telah menghabiskan waktu beberapa jam dalam pengejaran itu dan karena ia belum hafal akan daerah hutan-hutan Gunung Taisan ini, ia mulai menjadi bingung kemana ia harus mencari pondok Kim Sim Yoong. Lin Lin mengingat-ingat jalan yang ditempuhnya tadi dan beberapa kali ia meloncat naik ke puncak pohon tinggi untuk mencari-cari pondok si tabib sakti. Lo Qian Wei. Tolonglah. Selamatkan dia. Suara setengah menangis ini membangunkan suling emas daripada samadhinya. Ia membuka mata dan bangkit berdiri. Kim Sim Yoong sedang sibuk mencari daun-daun dan akar-akar obat di sebelah belakang, maka agaknya tidak mendengar suara orang di depan pondok itu. Suling emas melangkah keluar pintu pondok dan melihat seorang pemuda kurus pucat berlutut di depan pintu pondok sambil menangis. Karena memang suling emas mengintai dari tempat jauh ketika pemuda ini untuk pertama kali datang ke pondok, maka ia mengenal bahwa pemuda ini adalah tunangan Tan Lian, pelajar yang bernama Tio San itu. Apakah yang terjadi? Ceritakan. Suling emas bertanya, di dalam hatinya ia merasa amat tidak enak dan kasihan karena ia merasa dirinya menjadi gara-gara kesengsaraan hati pemuda ini. Tio San, pemuda itu mengangkat muka dan ia agak bingung melihat seorang laki-laki gagah yang tak dikenalnya. Ia mengharapkan pertolongan tabib sakti, bukan orang muda ini. Jangan ragu-ragu, sahabat. Aku tahu bahwa kau adalah tunangan Nona Tan Lian. Saudara Tio San, apakah yang terjadi?
Aku adalah sahabat baik tunanganmu itu, ceritakanlah apa yang terjadi, aku menolongmu. Pada saat itu, Kim Sim Yoong berjalan mendatangi dari belakang. Melihat kakek itu muncul, Kyo-san menangis lagi dan berkata, Lo Chian Wei, tolonglah dia. Dia hendak menjadi Nikou, hendak menggunting rambutnya, dan hendak bunuh diri. Saya tidak kuasa menahannya. Mendengar ini, suling emas cepat menyambar tangan pemuda itu dan menariknya pergi. Cepat, antarkan aku kepadanya. Jantung suling emas berdebar-debar tegang, dan ia merasa khawatir sekali. Sedikit pun tak pernah ia menyangka bahwa hati Tan Lian akan sekeras itu, tak mengira bahwa gadis itu akan menempuh jalan nekat. Sambil berjalan setengah berlari biasa, tak berani ia berlari cepat, pikiran suling emas membayangkan keadaan Tan Lian. Mula-mula gadis itu bersumpah hendak membalaskan dendam ayahnya, kemudian gadis itu kecewa karena tidak mampu mengalahkannya, bahkan lebih celaka lagi, gadis itu jatuh cinta kepadanya. Kemudian, di depan makam ayahnya, Tan Lian bersumpah hendak memusuhi anak istri suling emas, kemudian melihat kenyataan bahwa suling emas tidak beristri, lalu timbul kembali cinta kasihnya dan berhasrat menghabiskan permusuhan dengan perjodohan. Akan tetapi kembali harapan ini buyar ketika suling emas dengan terus terang menyatakan tak dapat menerimanya. Ia dapat membayangkan betapa hancur hati gadis itu. Kecewa, menyesal, malu, merasa terhina dan gadis yang tadinya merupakan seorang pendekar wanita, keturunan pendekar besar mendiang Hui Kiam Eng Tan Hui, anak berbakti, kini telah mengambil keputusan nekat untuk menjadi Nikou, bahkan hendak membunuh diri. Dan semua ini dialah yang menjadi gara-garanya. Kalau Tan Lian berhasil membunuhnya, atau kalau dia mau menerimanya sebagai istrinya, tentu takkan terjadi hal-hal ini. Akan tetapi itu bukanlah merupakan jalan keluar yang baik. Apalagi menerima gadis itu menjadi istrinya. Bukankah itu berarti merebut hak orang lain? Dan dia pun tidak ada rasa kasih terhadap Tan Lian. Sayang, seorang gadis yang baik, seorang anak yang berbakti. Berbakti. Kata-kata ini mendatangkan ilham bagi suling emas. Inilah agaknya senjata yang dapat ia pergunakan untuk memecahkan persoalan Tan Lian ini. Mari cepat, di mana dia? Di depan itu, di balik gunung-gunungan batu, di tepi jurang. Kata Tio-san, suaranya gemetar penuh kegelisahan. Dia ini calon suami yang amat baik, pikir suling emas. Dengan hati penuh cinta kasih murni, pemuda ini akan dapat mendatangkan bahagia di hati Tan Lian. Benar saja, ketika mereka memutari gunung-gunungan batu, tampaklah Tan Lian duduk menangis, berlindung dari teriknya matahari di bawah batu yang menonjol, jurang curam yang luas terbentang tak jauh di depan. Lian Moi. Tio-san berseru dengan isak tertahan. Tan Lian mengangkat mukanya dan ia meloncat karena kaget melihat suling emas datang bersama tunangannya. Adapun suling emas berdiri seperti patung, hatinya serasa tertusuk melihat gadis itu. Muka gadis itu pucat sekali, kedua pipinya basah air mata, matanya kemerahan dan kepalanya gundul pelontos. Rambut yang tadinya gemuk hitam dan panjang, yang ia lihat diurai ketika gadis itu bersumpah di depan makam ayahnya, kini lenyap sama sekali. Wajah itu tetap cantik, dan kegundulan kepalanya sama sekali tidak mengakibatkan lucu, melainkan mendatangkan rasa iba. Kau bawa dia datang bersamamu? Kalian terlalu menghinaku. Apa gunanya hidup lagi? Gadis itu lalu berlari cepat menuju ke tepi jurang, siap hendak meloncat. Tunggu dulu, Nona. Dengar dulu omonganku. Suling emas berlari maju dan Tio-san juga lari mengejar dengan kedua lengan dikembangkan, wajahnya makin pucat. Di tepi jurang, Tan Lian menoleh, kedua tangannya sudah berkembang siap meloncat ke dalam mulut maut yang ternganga lebar di bawah kakinya. Jangan dekat. Aku akan meloncat dan tak seorang pun dapat mencegahku. Mau bicara apa, boleh bicara, tapi jangan mendekat. Dengan hati tegang terpaksa suling emas menghentikan langkahnya. Ia maklum bahwa kalau ia mendekat lagi, gadis nekat ini akan meloncat turun tanpa mendengarkan lagi kata-katanya. Hatinya perih melihat titik-titik air mata menetes dan sepasang mata yang lebar, jeli itu memandang kepadanya penuh sesal. Nona Tan, ingat dan sadarlah. Pikirilah masak-masak. Apa kau tidak kasihan kepada saudara Tio-san, tunanganmu ini? Dia amat mencintamu, mencinta dengan murni, dengan sepenuh jiwa raganya.
Nona, dia bersedia melupakan segala-galanya, bersedia menerimamu dan melanjutkan perjodohan kalian. Tak seorang pun laki-laki di dunia ini yang dapat mencintamu seperti dia. Sepasang mata itu terbelalak memandangnya, bibir yang gemetar itu berkata lemah, dia. Tertusuklah hati Suling Emas oleh pandang mata dan kata-kata ini. Ia maklum apa artinya itu. Pandang mata dan dua kata itu merangkai pertanyaan tek berbunyi, mengapa dia dan dia saja, mengapa bukan engkau? Sudahlah, pergilah kalian. Atau, barangkali kalian ingin melihat aku terjun. Kembali Tan Lian siap untuk terjun ke depan. Lian Moi. Kalau kau bertekad hendak mati, biarlah aku menemanimu ke alam baka. Teriak Tio San. Teriakan ini agaknya meragukan Tan Lian. Melihat bahwa tidak ada jalan lain untuk menghalangi maksud gadis keras hati itu, tiba-tiba Suling Emas berkata keras. Nona Tan Lian, kau ternyata adalah seorang anak yang paling murtad dan tidak berbakti di dunia ini. Arwah ayahmu pasti akan merasa malu sekali. Cepat sekali Tan Lian membalikkan tubuhnya. Matanya memandang penuh kemarahan kepada Suling Emas. Suling Emas, tutup mulutmu. Kau sudah menghinaku, apakah kau juga hendak menghina ayah? Tak boleh kau sebut-sebut nama ayah, dan aku. Karena baktiku kepada ayah maka sampai begini. Suling Emas sengaja tersenyum mengejek. Orang seperti engkau ini masih mengaku berbakti kepada ayah? Kau durhaka dan tidak berbakti. Orang seperti saudara Tio San ini, barulah bisa disebut setia dan berbakti. Ia berbakti dan menjunjung tinggi perintah ayahnya untuk menjadi jodohmu dan ia setia kepadamu sampai mati. Akan tetapi engkau? Kau durhaka terhadap ayah, masih pura-pura merasa diri berbakti? Memalukan. Jahanam, tutup mulutmu. Buktikan apa yang kau katakan tidak berbakti itu, kalau kau tidak dapat membuktikan, aku akan mengadu nyawa denganmu. Suling Emas tertawa memanaskan hati. Kau sudah bersumpah membalaskan dendam ayahmu, tidak terlaksana. Hal itu masih bisa dimengerti karena ibuku yang hendak kau balas sudah meninggal dunia. Pula untuk membalas dendam itu kepadaku, memang kau tidak mampu menangkan aku. Akan tetapi ayahmu telah memilih Tio San menjadi jodohmu. Perintah ayahmu ini bukan tak dapat kau penuhi, karena Tio San masih ada dan pemuda itu mencintamu. Mengapa kau mengingkarinya? Mengapa kau hendak melanggar janji perjodohan yang ditentukan ayahmu? Bukankah dengan demikian berarti kau menyeret ayahmu ke jurang kehinaan, sebagai orang yang mengingkari janji ikatan jodoh? Kukira kalau kau sekarang meloncat terjun ke dalam jurang itu dan mampus, arwahmu akan disambut penuh kemarahan dan kebencian oleh arwah ayahmu. Nah, kau loncatlah, biar kulihat. Suling Emas berdiri tegak sambil memangku tangan. Kurang ajar. Tio San berteriak sambil berlari menghampiri Suling Emas. Kemarahannya membuat wajah pemuda ini merah padam, kau kurang ajar sekali. Berani mengeluarkan kata-kata menghina seperti itu kepada Lian Moi. Biarpun kau seorang pendekar yang pandai ilmu silat, biarlah aku yang mengadu nyawa denganmu untuk mencuci penghinaanmu. Setelah berkata demikian Tio San menggerakkan kedua tangannya, bertubi-tubi memukuli muka dan dada Suling Emas yang menerima semua pukulan itu tanpa melawan dan dengan mata tidak berkedip. San Koko. Jangan. Tio San yang tadinya sudah merasa betapa sia-sia memukuli manusia baja. Yang seperti tidak merasakan pukulannya dan yang sebaliknya malah membuat kedua tangannya sakit itu, tercengang dan cepat menengok mendengar sebutan Koko. Dari tunangannya. Ia melihat tunangannya itu menangis terseduh-seduh menutupi muka dengan kedua tangan. Lian Moi, dia kurang ajar. Tidak. Dia benar. Ya Tuhan. Ayah, ampunkan anakmu ini, ayah. Tio San cepat maju memeluk tubuh tunangannya yang terhuyung-huyung hendak roboh. Gadis itu makin terseduh-seduh di atas dada tunangannya. Koko. Kau. Pun maafkanlah aku. Isaknya. Tio San hanya dapat mengusap pundak gadis pujaan hatinya dengan air mata bercucuran. Ketika ia menengok, ia melihat Suling Emas sudah melangkah pergi dari situ dengan wajah berseri dan bibir tersenyum. Tio San mengejap-ngejapkan matanya menahan haru yang menguasai hatinya. Ia takkan melupakan pendekar itu selama hidupnya. Tahulah ia sekarang bahwa sesungguhnya nyawa Tan Lian tertolong oleh Suling Emas, bukan hanya nyawa Tan Lian, melainkan juga nyawanya, kebahagiaan hidupnya.
Cepat-cepat ia lalu memapah dan merangkul Tan Lian, diajak pergi meninggalkan jurang yang tetap menganga dan sunyi, seakan-akan merenungi peristiwa itu tanpa perasaan apa-apa. Suling emas berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ia mengerti betul bahwa sungguh pun tadi ia berhasil mencegah Tan Lian membunuh diri, bukan itu saja, juga menemukan kembali dua buah hati dan mempersatukan dua kasih yang tadinya menyeleweng, namun semua hasil ini dibeli dengan pengorbanan yang cukup besar. Karena biarpun ia berhasil membelokkan cinta kasih Tan Lian kepada tempat yang wajar, kepada orang yang berhak, namun sebagai imbangannya ia membangkitkan kembali dendam gadis itu sebagai pelaksanaan daripada kebaktian terhadap ayahnya. Sumpah di depan kuburan yang tadinya terselimut oleh rasa cinta, kini muncul kembali berupa ancaman terhadap keluarga Suling Emas. Bersambung ke bab 45. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.